Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas sedikit mengenai Pak Anies Baswedan yang diundang dalam acara KTT G20 di Nusa Dua Bali, yang mana KTT itu diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2022, dan KTT itu dihadiri oleh 17 kepala negara, teman, termasuk Joe Biden, kemudian ada Presiden China, tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin ini tidak datang di acara KTT G20. Kita tidak tahu alasannya apa, karena Rusia sama Ukraina hari ini masih berperang, sehingga mungkin menyebabkan Pak Putin ini tidak bisa hadir di acara KTT G20. Nah teman-teman, menariknya di acara KTT G20 itu ada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ternyata diundang di acara itu sebagai narasumber. Selain Pak Anies, ternyata ada Ridwan Kamil, teman-teman, diundang di acara KTT G20. Namun tidak ada undangan untuk Ganjar Pranowo maupun Puan Maharani sebagai narasumber di acara KTT G20 di Nusa Dua Bali yang diselenggarakan hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita ikuti beritanya, coba kita lihat video dari Pak Anies Baswedan yang hadir di acara KTT G20 di Bali. Ke depan harus memperhitungkan betul tentang sumber daya dan penggunaan sumber-sumber yang bisa diperbarui menjadi keharusan. Saya beri contoh, misalnya ketika dulu kami di Jakarta, kita mulai dengan mengkonversi kendaraan-kendaraan umum itu menggunakan listrik. Jadi ada dua tahap. Satu, mengkonversi publik dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya berbasis listrik, sehingga dapat dua-duanya. Satu adalah tentang pengurangan emisinya, yang kedua adalah pengurangan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, Pak Anies Baswedan ini hadir di acara KTT G20 sebagai narasumber. Ini satu prestasi juga, teman, di ajang gelaran yang bersifat internasional yaitu G20 ini. Justru Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil diundang di acara tersebut. Ada satu pertanyaan dari netizen, teman-teman, kenapa Ganjar Pranowo kok tidak diundang di acara KTT G20? Tentu saja ini menarik, teman, karena yang diundang sebagai narasumber dan sekaligus menyampaikan dengan bahasa Inggris. Apakah Puan Maharani ataupun misalkan Ganjar Pranowo bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris di acara forum internasional? Mungkin teman-teman tidak diundang itu karena faktor itu ya. Kita tidak tahu. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita, teman, dari wartaekonomi.co.id. Anies hingga Ridwan Kamil dapat panggung G20 di Bali. Sosok Ganjar jadi pertanyaan publik. Gak diundang nih? Ini pertanyaan, teman-teman. Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil turut diundang menjadi pembicara dalam salah satu forum G20 yang digelar di Bali. Keduanya hadir untuk mengisi untuk agenda Bloomberg CEO Forum yang digelar pada Jumat 11 November 2022. Bloomberg CEO Forum merupakan salah satu rangkaian kegiatan G20 yang digelar di Bali. Forum ini membahas konsep pembangunan dan pemindahan administrasi negara ke Nusantara di Pulau Kalimantan. Selain Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Pembicara lainnya adalah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Kehadiran Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara dalam forum G20 tersebut membuat netizen memberikan komentar beragam. Sejumlah netizen bahkan menanyakan, mengapa Ganjar Pranowo tidak diundang dalam forum tersebut? Pak Ganjar jadi pembicara di mana? Serius nanya, kata akun @uba. Gubernur Jawa Tengah nggak diundang ya? Tanya akun @evo. Sontak pertanyaan tersebut memancing komentar netizen yang lainnya. Menurut mereka wajar Ganjar Pranowo tidak diundang karena dianggap hanya seorang YouTuber. Lah pan dia mah YouTuber katanya, balas akun @fauyah. Iya, bukan gubernur, cuman YouTuber. Hehehe, komentar akun @fadin.
Sementara itu, dikutip dari akun Instagramnya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali. Berbagai pengalaman tentang berbagai upaya yang dilakukan di Jakarta selama 2017-2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, Jakarta berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030. Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu dipegang. Yang pertama, selesaikan dari akar masalahnya, mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development. 2. Kolaborasi adalah kunci. Kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. 3. Evidence Basic Policy. Pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan, meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota atau negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat, strong political will untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan mengalokasikannya dalam bentuk anggaran. G20 memiliki peran yang menentukan dalam upaya kita menghadapi krisis iklim. Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional, tulis Anies Baswedan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang diundang di acara G20 KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Ini kegiatan yang sifatnya internasional, teman. Jadi kalau kegiatan internasional memang harus menghadirkan tokoh-tokoh yang juga bersifat internasional. Tokoh-tokoh yang mampu menjelaskan kondisi real terkait Indonesia maupun diskusi-diskusi penting dalam tingkat global. Karena kalau sudah KTT ini kan konferensi tingkat tinggi, itu antar negara. Dan setiap negara tentunya punya masalah sendiri. Dan inilah yang menjadi salah satu tempat untuk menyelesaikan. Namun juga tidak mesti selesai juga. Seperti kasus yang terjadi di Ukraina dan di Rusia. Terjadi perang begitu. Itu kan tidak mudah diselesaikan dalam satu hari di KTT G20. Apalagi kalau yang berseteru itu tidak ada di KTT G20 di Bali. Nah, ini kan jadi masalah juga. Dan buktinya ternyata benar. Putin tidak bisa hadir di KTT G20. Padahal kalau kita lihat ada 17 kepala negara yang juga hadir di acara tersebut. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan event ini sebagai event untuk bersilaturahmi, untuk menyelesaikan masalah, mestinya Pak Putin datang sehingga ini bisa terselesaikan. Apa sih untungnya perang? Perang hanya menyisakan kepedihan. Perang hanya menyisakan kesedihan. Setiap negara yang terjadi perang, disitulah terjadi keburukan ekonomi. Banyak warga masyarakatnya yang mengungsi, banyak warga yang menjadi orang miskin. Kenapa begitu ya? Karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian yang sehari dia geluti seperti itu, akhirnya berpindah tempat dan belum tentu mendapatkan pekerjaan juga yang lebih baik. Jadi namanya perang itu merugikan keduanya, baik Rusia maupun Ukraina. Namun demikian kita melihatnya kok tidak ada solusi yang baik antara kedua negara itu agar menyelesaikan kasus ini secara damai. Karena kalau kita perang pada ujungnya tetap akan dua-duanya rugi. Kembali kita kepada Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu kehormatan yang luar biasa menurut saya dari Pak Anies Baswedan yang diundang di acara gelaran yang bersifat internasional. Kenapa Pak Anies diundang? Tentu pihak internasional ini sudah melihat kapasitas seorang Anies Baswedan memang mumpuni. Apalagi selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan ini real, teman-teman.
Ini bukan hanya narasi, tetapi ini aksi real yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Banyak hal yang sudah diselesaikan sewaktu Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, kita tidak pungkiri bahwa setiap manusia punya kelemahan. Mungkin Pak Anies ada beberapa kekurangan, tetapi kalau kita melihat hasil survei menunjukkan warga masyarakat DKI Jakarta puas dengan kinerja Pak Anies Baswedan. Jadi kalau hari ini diundang di acara forum KTT G20 di Bali, saya pikir sangat wajar karena Pak Anies menguasai tentang perkotaan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman itulah yang kemarin itu disampaikan di acara KTT G20. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.